Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Membuka tirai dunia, menyingkap hijab menuju cahaya ilahi. Membuka tirai dunia, menyingkap hijab menuju cahaya ilahi adalah inti dari perjalanan ruhani yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau menjelaskan bahwa dunia ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ujian dan cermin yang bisa menutupi atau memantulkan cahaya Allah, tergantung pada hati penghuninya. Dunia adalah hijab jika hati terpaut padanya. Dunia menjadi tirai tebal yang menghalangi penglihatan batin dari menyaksikan kemuliaan Sang Pencipta. Bukan wujud lahiriah dunia yang berbahaya, tetapi kecintaan dan ketergantungan padanya. Inilah yang disebut sebagai hijab, penghalang antara hati seorang hamba dengan Allah. Syekh menekankan bahwa cahaya ilahi tidak dapat menembus hati yang dipenuhi oleh cinta dunia, nafsu, dan kesibukan dengan hal-hal fana. Maka, langkah pertama untuk menyingkap hijab adalah membersihkan hati dari selain Allah. Seorang murid, salik, harus menanggalkan pakaian duniawi berupa ketergantungan, ria, cinta harta, dan kekuasaan. Ia harus melakukan mujahadah, perjuangan melawan nafsu, dan riyadah, pelatihan diri melalui ibadah dan zikir. Tanpa upaya ini, hijab tidak akan tersingkap, dan cahaya ilahi akan tetap tersembunyi meski seorang hamba melakukan banyak ibadah lahir. Menurut Syekh Abdul Qadir, penyingkapan hijab adalah karunia Allah yang diberikan kepada hambanya yang ikhlas dan tunduk sepenuhnya. Ketika seorang hamba menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, tidak bergantung kepada makhluk, dan mengosongkan hatinya dari segala sesuatu selain Allah, maka cahaya ilahi akan menyinari hatinya. Ia akan merasakan kehadirannya di setiap denyut napas, menyaksikan keagungannya dalam setiap kejadian, dan tunduk dengan rasa cinta yang murni. Inilah makam tertinggi dalam suluk, fana dalam kehendak Allah, dan baka dengannya. Hijab dunia telah terbuka, dan sang hamba hidup dalam cahayanya yang abadi. Dunia sebagai cermin yang tertutup debu. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan dunia sebagai cermin yang seharusnya memantulkan keindahan dan keagungan Allah ke dalam hati manusia. Dunia diciptakan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sarana untuk mengenal Allah dan berjalan menujunya. Namun, ketika hati manusia melekat kepada dunia dengan cinta yang berlebihan, cermin itu tertutup oleh debu. Debu itu adalah syahwat, cinta harta, kedudukan, pujian makhluk, dan segala hal yang menjauhkan hati dari keikhlasan kepada Allah. Cermin hati yang ditutupi debu tidak mampu memantulkan cahaya hakikat. Dalam kondisi seperti ini, ruh tidak lagi peka terhadap panggilan ilahi, dan manusia berjalan dalam kabut tipuan dunia, meski tampak beribadah secara lahir. Syekh Abdul Qadir menyebutkan bahwa hati yang penuh dengan debu dunia akan sulit menerima ilham dan makrifat. Bahkan, seseorang bisa saja mengira dirinya dekat dengan Allah, padahal ia sedang tertipu oleh pantulan bayang-bayang dunia. Dalam cermin hatinya yang keruh, ia menulis, "Apabila engkau sibuk dengan dunia, maka engkau akan lalai dari Tuhanmu. Dan apabila engkau sibuk dengan Tuhanmu, maka dunia akan tunduk kepadamu." Dunia yang seharusnya menjadi alat, berubah menjadi penghalang, karena manusia menggunakannya bukan untuk mendekat kepada Allah, melainkan untuk memuaskan ego dan hawa nafsu. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Ini adalah ra'ana,
karat atau lapisan gelap yang menutupi hati akibat dosa dan kecintaan terhadap dunia. Hati seperti itu tidak bisa lagi membedakan antara hak dan batil. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya jika seorang hamba melakukan satu dosa, maka akan ada satu titik hitam di hatinya. Jika ia bertobat dan memohon ampun, maka hatinya akan kembali bersih. Namun jika ia mengulanginya, maka noda itu akan bertambah hingga menutupi hatinya." Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Abdul Qadir mendorong para pencari jalan ruhani, salik, untuk menyapu debu dunia dari cermin hati mereka melalui zuhud, meninggalkan keterikatan, wara, kehati-hatian, dan mujahadah, perjuangan batin. Dunia harus dilihat sebagai sesuatu yang fana, sedangkan Allah adalah yang maha kekal. Ketika cermin hati telah dibersihkan, maka pancaran cahaya Allah akan memenuhi seluruh penjuru jiwa. Inilah makna kebersihan hati yang sejati. Sebagaimana ia berkata dalam Futuh Al-Ghaib, "Bersihkanlah hatimu dari selain Allah, maka engkau akan melihatnya dengan mata hatimu." Dunia sebagai sarang laba-laba. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan dunia seperti sarang laba-laba. Tampak kokoh bagi yang tidak mengerti, tetapi sejatinya sangat rapuh. Sarang ini menjebak, membelit, dan menahan siapapun yang masuk terlalu dalam ke dalamnya. Dunia menawarkan kesenangan, keamanan semu, dan kenikmatan sesaat. Namun semua itu bagaikan benang halus yang mengikat hati tanpa disadari, hingga ruh tidak mampu terbang menuju Allah. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa orang yang tertipu oleh dunia akan menyangka bahwa ia sedang membangun kehidupan, padahal ia sedang merajut sarang untuk menahan dirinya dari jalan Allah. Orang seperti ini hidup dalam ilusi bahwa harta, jabatan, dan pengaruh akan menyelamatkannya. Ia lupa bahwa semua itu tidak lain, hanyalah sarang tipis yang akan hancur saat datang angin kematian. Syekh Abdul Qadir menasihati agar tidak membangun rumah di atas pondasi yang rapuh, karena dunia tidak kekal dan tidak mampu memberi perlindungan sejati bagi ruh. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 41, "Matsalul ladzina ittakhadzu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadzat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun." Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, kalau mereka mengetahui. Ayat ini menjadi dasar kuat atas pandangan Syekh Abdul Qadir. Dunia yang terlihat menjanjikan sebenarnya sangat rapuh di hadapan ujian, kematian, dan hari kebangkitan. Dunia tidak bisa melindungi manusia dari ketetapan Allah, tidak bisa menyelamatkan dari azab, dan tidak bisa menjadi sandaran ruhani. Ia adalah sarang laba-laba, rumah tipis yang menipu pandangan yang tidak jernih. Rasulullah bersabda, "Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang mukmin melihat dunia sebagai tempat ujian dan keterbatasan, bukan tempat kesenangan abadi. Syekh Abdul Qadir memperingatkan bahwa siapa yang merasa betah di dalam sarang dunia, berarti ia sedang tertawan oleh jeratan yang halus tapi mematikan. Dalam salah satu makalahnya beliau menyatakan, "Jika engkau ingin kebebasan ruhani, maka bakarlah sarang duniamu dengan api zuhud dan tobat. Jangan biarkan hatimu terjebak dalam jaring yang tak terlihat itu, karena ia akan menahanmu dari terbang menuju Allah." Dengan kata lain, jalan keselamatan bukanlah dengan membangun istana dalam dunia, tetapi dengan melepaskan diri dari jaringnya. Dunia harus dilalui seperti perhentian sementara, bukan tempat menetap. Sarang laba-laba hanya tampak indah bagi yang lemah mata hatinya. Bagi para arif, ia adalah jebakan yang harus dihindari. Dunia sebagai permata palsu. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dunia adalah seperti permata palsu, berkilau di permukaan namun tidak bernilai di sisi Allah. Dunia menghiasi dirinya dengan kesenangan, kekuasaan, dan kenikmatan sementara, seolah-olah menjanjikan kebahagiaan sejati. Namun, siapa yang tergoda olehnya,
dan menjadikannya tujuan, maka ia sedang membeli fata morgana dengan harga jiwanya. Dunia memperlihatkan cahaya, tetapi cahayanya bukan dari Allah, melainkan pantulan dari ilusi dan hawa nafsu. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir menyampaikan bahwa para pencari Tuhan yang sejati tidak akan tertipu oleh kilauan dunia. Mereka memiliki mata hati yang mampu membedakan antara mutiara hakiki dan batu tiruan. Permata dunia tampak berharga hanya bagi mereka yang mata hatinya buta, yang mengukur keberhasilan dari limpahan harta dan jabatan, bukan dari kedekatan dengan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu, wa zinatu wa tafakhurum bainakum, wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Ayat ini menyingkap tabir dunia sebagai perhiasan palsu yang menipu pandangan yang dangkal. Seperti mainan yang tampak megah di mata anak kecil, begitu pula dunia tampak memikat bagi yang belum matang secara ruhani. Rasulullah bersabda, "Seandainya dunia ini sebanding dengan sayap nyamuk di sisi Allah, maka Dia tidak akan memberi minum kepada orang kafir walau seteguk pun." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa nilai dunia di sisi Allah sangat kecil, bahkan tak berarti, apalagi bila dibandingkan dengan akhirat. Maka, bagaimana mungkin seorang salik menjadikan dunia sebagai tujuan hidup? Syekh Abdul Qadir mengibaratkan orang yang mengejar dunia seperti orang yang menukarkan emas murni dengan kaca imitasi. Ia menulis, "Engkau memilih dunia daripada Tuhanmu." Padahal dunia itu tidak lebih dari kilauan palsu di mata penipu. Dalam kalimat lainnya, beliau menyindir, seperti seorang bodoh yang menjual mutiara untuk membeli kaca yang mengkilap. Permata sejati adalah ridha Allah, cintanya, dan makrifat kepadanya. Dunia hanyalah ujian. Jika digunakan dengan benar, ia menjadi kendaraan menuju Allah. Namun jika dijadikan tujuan, ia menjadi tirai yang menyesatkan. Hati yang terpikat pada dunia adalah hati yang tertipu oleh permata palsu. Dan Syekh Abdul Qadir mengajak kita untuk melihat dengan mata batin, membedakan mana hakikat dan mana bayangan, mana yang fana dan mana yang kekal. Dunia sebagai lampu yang menutupi matahari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menjelaskan bahwa dunia ini ibarat lampu kecil yang cahayanya justru menutupi matahari hakikat, yakni cahaya ilahi. Dunia bersinar, tapi sinarnya bukan untuk memberi petunjuk kepada ruh, melainkan untuk memperdaya mata hati agar tidak melihat nurullah, cahaya Allah. Ketika seseorang terlalu terpaku pada cahaya dunia, ia menjadi buta terhadap cahaya hakikat yang bersumber dari Allah. Maka dunia bukan hanya hijab, tetapi juga fata morgana yang menipu mata ruhani. Lampu dunia bersinar untuk memikat hawa nafsu. Ia menggoda dengan keindahan materi, kekuasaan, dan kehormatan semu. Namun semua itu hanya bayangan. Sementara cahaya matahari hakikat, yakni ilmu laduni, makrifat, dan cinta sejati kepada Allah, hanya dapat dilihat oleh mereka yang memalingkan diri dari lampu kecil dunia ini. Syekh Abdul Qadir menyatakan bahwa siapa yang ingin menyaksikan matahari kebenaran harus terlebih dahulu memadamkan lampu dunia dari hatinya. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 35, "Allahu nurus samawati wal ardh." Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ayat ini menggambarkan bahwa cahaya Allah lah yang sejati, yang menerangi segalanya. Namun, manusia yang terpukau oleh kilauan dunia, seperti orang yang memalingkan wajahnya dari matahari, hanya untuk memandangi obor kecil. Cahaya yang hakiki menjadi tersembunyi oleh pilihan hati yang salah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, tetapi Dia melihat kepada hati dan amalmu." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa penilaian Allah bukan pada hal-hal duniawi. Maka hati yang dipenuhi cahaya dunia akan gelap dari pandangan Allah.
Syekh Abdul Qadir mengajarkan agar para salik memadamkan lampu dunia dari hati mereka, supaya cahaya Allah dapat masuk tanpa sekat. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau berkata, bagaimana cahaya Tuhan akan masuk ke dalam hati yang telah penuh oleh cahaya dunia? Padamkan satu cahaya agar engkau bisa melihat yang lebih terang. Beliau juga menyampaikan bahwa dunia seperti api kecil di malam gelap, berguna hanya untuk yang tersesat. Tapi bagi yang tahu arah matahari, api kecil itu justru menghalangi. Ketika hati disibukkan dengan dunia, ia menjadi silau dan tidak mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Hati menjadi seperti orang yang tinggal di ruangan dengan lampu kecil, lalu merasa cukup dan enggan membuka jendela untuk melihat cahaya matahari pagi. Padahal, sinar matahari membawa kehidupan, sedangkan lampu dunia hanya menghadirkan bayang-bayang semu. Oleh sebab itu, Syekh Abdul Qadir menyeru, wahai manusia, matikan lampu dunia dari hatimu, agar engkau dapat melihat wajahnya dalam terang yang sesungguhnya. Pesan ini bukan untuk menyuruh kita meninggalkan dunia secara fisik, tapi agar tidak menjadikannya pusat perhatian. Dunia boleh di tangan, tapi jangan di hati. Bila dunia menguasai hati, maka matahari ilahi akan terus tertutupi. Bagaimana dunia menjadi hijab? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa dunia menjadi hijab, tirai, bukan karena zatnya, tetapi karena kedudukan dunia di hati manusia. Dunia sendiri hanyalah ciptaan Allah yang netral. Namun ketika hati melekat padanya, dunia berubah menjadi penghalang antara manusia dan Tuhannya. Dunia menjadi hijab ketika ia dicintai lebih dari akhirat, lebih dari Allah, lebih dari kebenaran. Hati yang dipenuhi dengan dunia adalah hati yang tertutup untuk menerima cahaya ilahi. Hijab dunia muncul ketika seseorang terlalu sibuk mengejar kesenangan fisik, melupakan kebutuhan ruhani. Dunia menutupi fitrah, yakni potensi asli manusia untuk mengenal Tuhannya. Seperti awan tebal yang menutupi matahari, dunia menutupi cahaya Allah dari menyinari kalbu. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa dunia bukan sekadar harta, tapi juga pujian, status, kemegahan, bahkan perasaan bangga diri. Bila semua itu bercokol dalam hati, maka hati menjadi berat untuk menuju Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Ayat ini menyebutkan bahwa ran, karat atau penutup, adalah hasil dari dosa dan keterikatan duniawi yang menutupi hati, sehingga hati tidak mampu lagi memantulkan kebenaran seperti cermin bersih. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir berkata, setiap kali engkau mencintai dunia, engkau sedang menenun hijab antara dirimu dan Tuhanmu. Beliau menambahkan bahwa dunia bisa menjadi kendaraan jika dikendalikan, tapi ia menjadi jeruji penjara jika diikuti hawa nafsunya. Dunia bisa mengantar ke Allah bila digunakan untuk taat, tapi menjadi hijab ketika menjadi tujuan hidup. Dunia menjadi hijab ketika seseorang menjadikan dunia sebagai tempat bersandar, bukan Allah. Merasa aman karena harta, bukan karena iman. Merasa mulia karena jabatan, bukan karena takwa. Mengejar keridaan manusia, bukan keridaan Tuhan. Syekh Abdul Qadir mengibaratkan dunia sebagai cermin yang diletakkan di antara mata dan cahaya matahari. Cermin itu memantulkan bayangan palsu, membuat manusia sibuk dengan pantulan, lupa akan sumber cahaya. Dunia, bila tidak dikendalikan, akan terus menebal di hati seperti tirai demi tirai, hingga hati menjadi gelap gulita. Maka, tugas seorang salik adalah mencabut dunia dari hatinya, bukan dari tangannya. Dunia tidak salah jika digunakan untuk mendekat kepada Allah. Tapi ketika dunia mengalihkan arah pandangan hati, itulah saat ia menjadi hijab. Apa yang terjadi ketika hijab dunia ditinggalkan? Ketika hijab dunia ditinggalkan, sesuatu yang luar biasa terjadi pada ruh dan hati manusia. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam Futuh Al-Ghaib, saat dunia tidak lagi menetap di hati, maka hati akan menjadi jernih seperti cermin yang dibersihkan.
Dan pantulan pertama yang terlihat di dalamnya adalah cahaya Allah. Dunia tidak lenyap dari sekitar, tetapi ia tidak lagi mendominasi pusat kesadaran manusia. Yang terjadi adalah sebuah revolusi ruhani, dari keterikatan menuju kebebasan, dari kegelapan menuju cahaya, dari ilusi menuju hakikat. Ketika hijab dunia terangkat, hati pun menjadi wadah yang layak untuk pancaran nurullah. Mata batin terbuka, makna kehidupan, keberadaan, dan tujuan penciptaan menjadi jelas. Seorang hamba yang sebelumnya tertutup oleh kabut dunia, kini mampu memandang dengan mata ruhani dan memahami rahasia di balik takdir dan perintah Tuhan. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 125, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah syadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Melapangkan dada berarti mengangkat hijab yang menutupinya. Dunia yang sebelumnya memenuhi ruang hati akan disingkirkan, dan lapangnya hati menjadikan ia mampu menampung cahaya petunjuk dari langit. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan rusak. Ketahuilah, ia adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hijab dunia menyebabkan hati menjadi rusak. Tapi ketika hijab itu dibuka, hati menjadi baik, bersih dan bercahaya. Dalam keadaan ini, segala amal yang dilakukan pun menjadi murni karena Allah, bukan karena dunia. Syekh Abdul Qadir berkata dalam Futuh Al-Ghaib, "Ketika dunia keluar dari hatimu, maka masuklah kerajaan langit ke dalam jiwamu. Kau tidak lagi melihat sesuatu kecuali kau melihatnya dalam segala sesuatu." Itulah buah dari terangkatnya hijab dunia. Tajali, penyingkapan ilahi, terjadi. Seorang hamba bisa menyaksikan kehadiran Allah dalam setiap gerak kehidupan. Tidak ada lagi keterikatan pada makhluk, karena yang terlihat hanyalah kehendak Sang Khalik di balik semua peristiwa. Lebih lanjut, Syekh Abdul Qadir menggambarkan bahwa hati yang terbebas dari dunia akan menerima ilham dan cahaya makrifat secara langsung dari sisi Allah. Kehidupan semacam ini adalah kehidupan ruhani yang sejati, di mana ruh merasa damai, lapang, dan merdeka. Dunia tetap ada, tapi ia kini hanya menjadi alat, tidak lagi mengikat, tidak lagi menipu. Maka saat hijab dunia ditinggalkan, bukan hanya pandangan yang berubah, tapi seluruh cara hidup. Seorang hamba mulai hidup dengan zuhud, qanaah, syukur, dan takwa. Ia memandang dunia dengan mata yang telah disucikan, bukan dengan hawa nafsu. Ia tidak lagi tertipu oleh rupa, karena telah mengenal pemilik hakikat. Hidup di dunia tanpa tertutup oleh dunia. Hidup di dunia tanpa tertutup oleh dunia adalah keadaan yang dicapai ketika seorang hamba memahami posisi dunia dalam konteks yang benar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa dunia ini tidak harus dihindari atau ditinggalkan secara fisik, tetapi harus diposisikan dalam keseimbangan, di mana hati tetap terhubung dengan Allah, meskipun tubuhnya hidup di dalam dunia. Ini adalah makna sejati dari zuhud, tidak terlalu mencintai dunia, namun tidak mengabaikannya. Dunia bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sarana untuk menuju akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima atukallahu daral akhirata, wala tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pada apa yang telah diberikan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari duniawi. Ayat ini mengajarkan kita bahwa dunia tidak boleh diabaikan secara mutlak. Kita boleh menikmatinya, tetapi dengan kesadaran bahwa itu bukan tujuan hidup. Hati harus tetap terarah kepada Allah, meskipun tangan melakukan aktivitas duniawi. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa bagi seorang mukmin, dunia ini adalah tempat yang penuh ujian dan keterbatasan. Namun, jika ia bisa hidup di dunia tanpa terikat oleh dunia,
maka ia akan merasakan kebebasan jiwa yang sejati, meski tubuhnya berada di tengah-tengah kehidupan duniawi. Dunia bagi orang yang hatinya tidak tertutup oleh dunia adalah tempat untuk beribadah, berkarya, dan memberikan manfaat bagi sesama, bukan untuk mengejar kenikmatan yang bersifat sementara. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan, engkau harus berada di dunia, tetapi jangan biarkan dunia berada di dalam hatimu. Jika engkau menjadikan dunia sebagai alat, maka dunia akan melayani tujuan hidupmu menuju Allah. Ini adalah pengajaran yang mendalam mengenai bagaimana seorang hamba hidup di dunia dengan penuh kesadaran, menyadari bahwa ia adalah khalifah yang memiliki tugas, bukan seorang hamba yang terikat pada dunia. Ia akan selalu mengingat bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara dan tidak ada yang abadi selain Allah. Sebagai contoh, seorang sufi yang menjalani kehidupan sehari-hari, menjalankan pekerjaan atau bisnis, namun tetap menyadari bahwa kekayaan dan kedudukan tidak akan pernah dapat menggantikan tempatnya di hati Allah. Setiap aktivitas yang dilakukannya menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepadanya, bukan untuk membanggakan diri atau memperoleh kenikmatan duniawi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib berkata, dunia adalah ladang amal bagi mereka yang hati mereka terhubung dengan Allah. Mereka hidup di dunia, tetapi hatinya berada di sisinya. Mereka tidak terikat, mereka hanya berjalan dengan amanah. Ini menggambarkan keadaan ideal seorang hamba yang berhasil menyeimbangkan kehidupannya di dunia dengan spiritualitasnya. Ia hidup dengan kesadaran penuh bahwa segala yang ada di dunia adalah milik Allah, dan dirinya hanya ditugaskan untuk mengelola dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, hidup di dunia tanpa tertutup oleh dunia berarti hidup dengan kesadaran penuh, tidak terjerat oleh perasaan cemas, khawatir, atau ingin memiliki segalanya. Itu adalah hidup yang dilalui dengan tawakal, bahwa segala yang ada adalah pemberian Allah, dan kita hanya berperan untuk mengelolanya dengan baik. Hati yang bebas dari dunia tidak akan merasa gelisah atau terikat, meskipun tubuh berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan. Ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengenai dunia menggambarkan bahwa dunia itu sendiri tidak salah. Yang salah adalah bagaimana kita memperlakukannya dan seberapa besar ia menguasai hati kita. Dunia menjadi hijab atau penghalang spiritual ketika kita terlalu terikat dan mencintainya lebih dari Allah. Dengan kata lain, dunia hanya menjadi tirai atau penghalang ketika ia mengambil tempat utama dalam hati kita, mengalihkan perhatian kita dari tujuan hidup yang sejati, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Namun, dunia bisa menjadi alat yang baik untuk menggapai kebaikan dan ridha Allah jika digunakan dengan bijaksana. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan pentingnya zuhud, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidup, tetapi menjadikannya sebagai sarana untuk beribadah dan beramal. Ketika hijab dunia terangkat dari hati kita, kita akan mulai melihat dengan mata hati yang jernih, menyaksikan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, dan memahami bahwa dunia hanyalah sementara. Hidup di dunia tanpa tertutup oleh dunia adalah kondisi ideal, di mana kita tetap berada di dunia ini, menjalani tugas kita sebagai khalifah Allah, namun hati kita selalu terhubung dengannya. Kita hidup di dunia, tetapi dunia tidak lagi menguasai hati kita. Ini adalah kehidupan yang penuh dengan kesadaran, ketenangan, dan ketawakalan, di mana segala aktivitas duniawi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keridaan Allah, bukan untuk mengejar kenikmatan yang sementara. Dengan demikian, ajaran ini mengajak kita untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, dan menjadikan dunia sebagai jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan tentang membuka tirai dunia, menyingkap hijab menuju cahaya ilahi, meninggalkan dunia untuk akhirat, dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.